Sahabat Shalom, Shabbat Shalom. selamat pagi, Tuhan memberkati. Balik pagi ini kita ibadah lagi, ibadah hari Sabat, hari yang diberkati Tuhan. Pagi ini kita mulai belajar lagi, siapkan pulpen, catatan, perhatikan, fokus. Sehingga ibadah Sabat tidak sia-sia. Pagi ini terambil dari Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai ke 30. Kali lagi, pelajaran kita hari ini Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai ke 30. Satu orang membaca. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Tuhan. Ketika Kefa tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Tetapi Kefa menjelaskan segala sesuatu berturut-turut katanya. Aku sedang berdoa di kota Yope, tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, bangunlah hai Kefa, sembelihlah dan makanlah. Tetapi aku berkata, tidak Tuhan, tidak. Sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Tuhan tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal itu menjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang, mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata roh kepadaku, pergi bersama mereka dengan tidak bimbang. Dan keenam saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Kefa. Ia akan menyampaikan sesuatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan, Yohanan membaptis dengan air, tapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jika Tuhan memberikan karunia kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Hamasiah Yeshua, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang lalu memuliakan Tuhan, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain, Tuhan mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Sementara itu banyak saudara-saudara tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefania dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Venesia, Siprus, dan Antioquia, namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem, lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Tuhan, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan, lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saul. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antioquia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit oleh kuasa roh. Ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saul. Demikian firman. Haleluya. Kita sudah dengar bersama yang tercatat dalam Kisah Para Rasul 11 ini.
bagaimana Kepa masuk di rumah orang, kalau bagi orang Israel, kalau bukan keturunan Israel itu orang-orang tidak bersunat. Rumahnya siapa sih ini? Ini rumah seorang prajurit, ya, prajurit Itali. Zaman dulu itu saudara ya, jadi zaman rasul-rasul, zaman Yesua itu mereka kan dijajah oleh namanya Romawi. Sebelum Romawi itu namanya Yunani, ya, atau Greek. Jadi mereka ini dari tangan ke tangan, dari Persia dijajah, sesudah kembali lagi ke Yerusalem, diterima lagi namanya Yunani, dijajah lagi dari Yunani itu ke Romawi. Jadi mereka ini dari tangan ke tangan, begitu menderitanya mereka. Sehingga kalau kita baca namanya ayatnya dari pertama itu tadi di atas ini kan rumahnya Cornelius ini. Ini Cornelius ini saudara, kalau baca kita Kisah Para 10 itu, ini Cornelius ini prajurit yang perwira lah ya, perwira, mungkin perwira menengah ini. Jadi dia percaya Tuhan saudara ya. Sekalipun dia bukan keturunan Israel, tapi dia orang saleh katanya. Dia percaya kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan, dia percaya akan Taurat. Ya, karena dia bilangnya saleh. Ya. Dan dia banyak sekali memberi sedekah. Ya. Jadi sedekah itu penting loh saudara ya, supaya saudara tahu siapa sebenarnya ini yang 11 ini masuk di rumah-rumahnya orang tidak bersunat ini. Ini tidak lain, tidak tadi Cornelius ini. Kalau kita baca namanya Kisah Para 10. Jadi bukan sembarangan perwira ini, perwira yang taat kepada Tuhan, takut kepada Tuhan. Dan tentunya dia sangat mencintai akan hukum Tuhan. Ya. Dia percaya kepada Tuhan Yahweh dan dia sangat mencintai namanya Taurat itu. Ya. Jadi memang dia luar biasa. Ya. Kamu masuk di rumah-rumahnya orang tidak bersunat. Tentunya yang mengatakan itu tadi mungkin mereka tidak tahu ini Cornelius ini orang percaya atau bukan. Ya. Jadi memang ada kebencian loh saudara ya pada waktu itu kepada namanya orang-orang Yunani, orang-orang Roma itu mereka tidak bergaul, ya, tidak bergaul. Ya, jadi mereka kesana kemari itu, saudara ya, tidak memberitakan apa-apa, ya. Jadi kesana kemari itu meyakinkan orang bahwa Mesias itu sudah datang, ya. Jadi Mesias sudah datang dan mereka juga bawa namanya kitab Taurat dan kitab para nabi itu. Ya, jadi mereka sana kemari itu ya, tidak ada ajaran lain ya. Mereka sana kemari itu memberitakan bahwa Mesias itu sudah datang kan gitu. Jadi mereka pakai juga namanya kitab Taurat, kitab para nabi ya. Makanya berulang-ulang kali saya sampaikan kepada saudara, pada jemaat supaya membaca keempat penginjil ini. Ini sangat penting ya. Kenapa saya tekankan keempat penginjil ini? Ini adalah saksi hidup mereka ini. Pada waktu Yesua ada di bumi, turun di bumi ini, ya, selama dia kan umur 30 tahun pada waktu dia menyatakan diri. Pada waktu menyatakan diri itu singkat, saudara ya, tidak terlalu lama, kurang lebih itu 3,5 tahun, ya. Dia menyatakan diri bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri, ya. Jadi tidak terlalu lama, selama tiga setengah tahun. Terus yang mungkin 30 tahun itu kemana gitu kan? Ya, dia ada saja gitu. Dia ada, dia tidak sembunyi. Dia seperti manusia biasa ya. Pada waktu dia menyatakan dirinya, itulah mereka orang-orang Israel ini, imam-imam ya. Jadi imam-imam ini, pentolan-pentolan, pemimpin-pemimpinnya ini, mereka tidak percaya bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri. Sekalipun mereka lihat mata kepala sendiri mereka itu membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, ya, orang buta bisa melihat, itu tidak peduli itu. Jadi mereka lihat ini hanya dia seorang manusia biasa,
mereka tahu bapaknya, ibunya. Ya, jadi mereka tidak percayalah kepada dia ini. Ya. Jadi ada pesan kepada murid-muridnya. Jadi pesan kepada murid-muridnya begini, jangan menyimpang kepada bangsa lain. Ya, jadi sudah dipesankan kepada murid-muridnya tadi ini. Ya, jadi keempat penginjil ini ya, tolong ya catat, keempat penginjil ini ada 2 muridnya, yang ke-12 itu ada 2. Siapa 2 ini? Ada namanya Matitia dengan Yohanan. Itu murid yang ke-12 itu. Sedangkan namanya Markus dengan Luka ini, sekalipun muridnya juga, tapi mereka tidak termasuk namanya ke-12 orang. Ya. Jadi ingat catat, penting sekali untuk membaca keempat penginjil ini. Ya. Sehingga pendengar itu tidak gagal paham. Ya. Sehingga tidak gagal paham, supaya tidak tertipu. Jadi dibaca lengkap keempat. Ini kalau saya cukuplah sebenarnya ini kalau saudara baca itu keempat penginjil ini. Saya kira cukup itu ya. Saya kira cukup sekali gitu kan. Sehingga nanti kita punya pemahaman yang benar ya. Jadi apa yang disodor-sodorkan kita ini selama ini atau dari generasi ke generasi ya, dari Eropa sana tidak pernah diselidiki gitu kan. Jadi banyak orang yang telan bulat-bulat begitu aja ya. Saya sampaikan ini memang saya sudah teliti ini kitab suci kan selama 25 tahun ya, sudah 216 kali ini saya baca kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu. Sehingga saya berulang-ulang kali supaya dibacalah keempat penginjil ini. Jangan diputus-putus. Kalau kau baca namanya Matitia, baca lengkap karena itu kan hanya 28 pasal kan begitu kan. Baca juga namanya Markus itu kan 16 pasal. Ya, baca Luka juga. Luka kan hanya 24 pasal, ya. Sedangkan Yohanan itu kan hanya 21 pasal. Kalau dibaca lengkap ini ya, pasti kita tidak akan tertipu, ya. Jadi mari ikutlah khotbah ini sampai tuntas karena ini cukup lama nanti ini yang saya sampaikan. Jadi dipesan kepada murid-muridnya supaya tidak boleh menyimpang ke bangsa lain. Kenapa kata-kata itu keluar? Karena memang mereka ini zaman dulu penjajahan dari Yunani tadi diterima lagi Romain ya. Makanya khotbah saya kemarin itu namanya Yunani atau Kristen itu sudah dinubuatkan di Daniel kan. Makanya Daniel 28 itu harus dibaca lengkap. Bagaimana nanti Kristen kemudian hari itu ya, mereka menyimpang, adakan ibadah pasik gitu ya. Jadi memang nubuatan itu benar-benar terbukti, tergenapi kan begitu. Nah, dipesankan kepada muridnya, kalau kita baca namanya Matitia 10 ayatnya 5 sampai 6, satu orang baca yang kencang. Baca. Matitia 10 ayat 5 sampai 6. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesua dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi dipesankan itu jangan menyimpang ke bangsa lain. Ya, bayangkan aja, ingat baik-baik ini ya, perhatikan yang saya sampaikan ini. Jangan menyimpang ke bangsa lain. Carilah namanya domba-domba, namanya apa? Yang tersesat. Ya. Jadi ingat ya, dia turun di bumi ini, dia tidak pernah akan mencari orang Yunani, dia tidak akan mencari namanya Roma ini, tapi dia cari namanya orang Israel, itu adalah anaknya yang tersesat. Kenapa disuruh cari? Ya? Apakah pada waktu itu tidak ada imam? Ada, tapi imam-imam ini sudah menyimpang. Menyimpangnya di mana? Makanya perlu sekali kita baca namanya keempat penginjil. Karena zaman itu menyimpang, mereka tinggalkan namanya hukum Taurat, ada namanya agama barunya mereka, agama Yahudi, punya kitab namanya apa? Talmud. Ya. Jadi ini penekanan di sini ya. Kenapa saya ambil dari Matitia 10 ayat 5 sampai 6 ini? Karena ini ada benang merahnya. Kalau kita baca tadi namanya Kisah Para Rasul sebelah tadi, kita sudah baca di atas kan. Kenapa sih kamu masuk ini tempat-tempat namanya apa bangsa lain ini, bangsa-bangsa yang tidak bersunat ini kan? Jadi mereka ini pegang tadi ini, jangan menyimpang ke bangsa lain. Carilah domba-domba yang tersesat, yang tidak ada gembalanya. Di atas tadi kita sudah baca tadi itu dari ayat pertama tadi, mungkin saya ketiga tadi itu, kenapa sih menyimpang?
Kenapa sih masuk tempat rumah-rumah yang orang-orang tidak bersunat? Ya, siapa sih ini? Ya, jadi mereka benci sekali namanya Yunani dan namanya Roma. Ya, jadi kalau kita baca tadi kisah para rasul, namanya 11 ayat 19, satu orang, yang kencang ini ayat 19. Supaya orang-orang ini perhatikan ini. Jadi ini rasul-rasul ini, mereka sana kemari itu tidak ada ajaran lain, tidak bawa kitab apa yang lain, tidak bawa Talmud, tapi mereka hanya bawa namanya Taurat. Ya, jadi ingat ya, hanya mereka bawa Taurat dan kitab para nabi. Ya, jadi mereka tidak bawa lagi Talmud, karena namanya Kepa, namanya Rasul Saul ini sudah keluar dari situ. Mereka kembali kepada hukum Taurat ya. Jadi ini ikut-ikut baik sampai tuntas. Baca namanya tadi kisah para 11 ayat 19. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Coba kan hanya memberitakan kepada orang Israel saja, mereka tersebar di Asia, saudara. Jadi ingat baik-baik ya, mereka tersebar di Asia sana, saudara. Itu mereka hanya pakai namanya kitab Taurat dan kitab para nabi. Ya. Jadi ingat baik-baik ya. Jadi kalau ada orang bilang nanti wah ada Kristen ya, saya tidak tahu ini Kristen ini bagaimana bisa jadi Kristen ya. Jadi kalau kita baca selanjutnya di bawah, jadi ingat baik-baik ini ya. Di atas tadi dia bilang hanya memberitakan kepada namanya orang-orang Ibrani atau orang-orang Israel. Mereka tidak akan menyimpang perkataan Tuhan tadi ini. Perintahkan supaya jangan menyimpang ke bangsa lain, pergilah carilah domba-domba itu ya. Jadi kisah 11 ayat 9 tadi tepat, saudara ya. Jadi mereka tidak menyimpang gitu. Tapi kita baca di bawah ayatnya 26. Nah, ayat 26 satu orang yang keras ini. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi pertama kali disebut Kristen. Apakah dari kata ini sehingga nongol namanya Kristen? Ya. Kalau kita hanya baca di situ seolah-olah di sini bikin agama baru. Ya. Coba saudara. Jadi di situ ada kata Kristen. Ya. Disebut namanya Kristen. Ya. Makanya perlu sekali namanya saya mengatakan ini keempat penginjil ini harus dibaca lengkap. Khususnya juga namanya kisah para rasul ini jangan dipotong. Kisah para rasul itu hanya 28 pasal. Ya. Kalau engkau baca lengkap namanya kisah para rasul ini yang 28 pasal itu pasti engkau tidak ketemukan namanya agama Kristen. Ya. Jadi yang saya lihat di situ kalau hanya baca di situ saja seolah-olah ada namanya agama Kristen, ya. Mungkin saja orang-orang Kristen pakailah di situ. Jadi seolah-olah di situ ini namanya Kepa dan teman-temannya bikin namanya agama baru. Saya yakin 1000% hanya tudingan. Seumpamanya mereka kalau bikin lagi agama baru pada waktu itu agama Kristen, mungkin mereka sudah tidak ada lagi. Pasti digantung, yakin digantung, saudara. Ya. Ini tudingan saja pun ini dianggap mereka sekte ini yang menyimpang itu dikejar-kejar, saudara. Makanya perlu namanya baca namanya kisah para rasul dengan lengkap, ya, dengan lengkap. Nah, kalau baca hanya di situ saja, kita tidak baca semuanya kisah para rasul ini, seolah-olah ada namanya agama Kristen. Ya, seolah-olah agama Kristen. Ya. Makanya kalau kita baca lagi, dari kisah para 11 ini, tidak baca lengkap, ya, tidak baca lengkap, memang banyak orang, jadi seolah-olah pada waktu itu sudah ada agama baru lagi, agama Kristen. Ya. Tapi kalau kita baca lengkap tadi ini kisah para rasul ini, ya, tidak demikian, ya. Dan banyak orang-orang yang baca sepotong. Mungkin hanya dia baca di situ, jadi seolah-olah ada namanya agama Kristen. Contoh lagi, misalnya sekarang kisah para rasul 26, ya. Kisah rasul, kita nggak usah 26 dulu. Kisah para rasul 24. Kita lihat lagi di sini, ya. Baru nanti kita bahas betul ini ya.
keempat penginjil ini. Apakah keempat penginjil ini benar-benar ada rencana nggak ada bikin agama baru lagi pada waktu itu? Ya? Penyelidikan saya di dalam kitab saya tidak ketemukan. Ini hanya tudingan, dituding-tuding. Ya? Coba kita lihat lagi namanya Kisah Para 24 ayat 5 sampai 6. Ya? Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Malahan ia mencoba melanggar kekudusan bait Tuhan, oleh karena itu kami menangkap dia dan hendak menghakiminya menurut hukum Taurat kami. Jadi kalau kita lagi baca hanya di situ saja, kita tidak baca lengkap lagi di bawah. Gagal paham, saudara. Jadi seolah-olah di situ, oh ini dituding, ini kan tudingan saja bahwa mereka ini sekte-sekte, ya, sekte-sekte yang sudah menyimpang ini, mereka bikin agama baru. Tapi kalau kita baca lengkap di bawahnya, misalnya dari tadi 5 sampai ke 18, tidak demikian. Ya, tidak demikian. Apalagi kalau kita baca namanya Kisah Para 26 ayat 28 29 di sana. Nah, disinilah apa terjebak sekian orang. Banyak orang-orang terjebak percaya saja bahwa benar-benar pada waktu itu agama Kristen ada. Itulah yang dibangga-banggakan orang tadi karena tidak dibaca lengkap ini kitab sucinya. Jadi seolah-olah zaman itu ada Kristen. Baca namanya tadi Kisah Para 26 ayatnya 28 29. Jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Kata Saul, aku mau berdoa kepada Tuhan supaya segera atau lama-kelamaan, bukan hanya engkau saja tapi semua orang yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku kecuali belenggu-belenggu ini. Coba saudara, kalau dibaca sepotong-sepotong, sepotong-potong, akhirnya nanti pikiran orang, oh ada agama, itu agama Kristen. Itu agama Kristen, karena dia bilang kan hampir-hampir engkau meyakinkan aku apa? Menjadi orang Kristen. Akhirnya di 29 ayat 29 kan katanya, lama-lama bukan engkau saja, tapi banyak orang. Jadi seolah-olah di situ Rasul Saul itu bikin agama baru. Ya. Tapi kalau kita baca nanti di Kisah Para Rasul namanya 21, dari 17 sampai 26 gitu kan, berbeda saudara. Dipertanggungjawabkan. Terus tadi kalau kita baca lagi namanya Kisah 24 ya, dari namanya 7 sampai ke 18 itu tidak demikian dan tidak ada namanya bikin agama baru ya. Kenapa saya mengatakan mereka tidak bikin agama baru? Karena namanya Yunani itu mereka benci sekali. Jangankan orang, itu bahasa Yunani saja pun mereka udah gak mau betul. Ya. Jangankan namanya apa? Orang Yunani ini, bahasa Yunani saja pun mereka bisa kucilkan itu orang. Ya. Ini orang-orang Yahudi saja pun yang pakai bahasa Yunani saja pun dikucilkan. Apalagi bergaul dengan namanya orang Yunani. Apalagi bikin lagi agama Kristen. Yakin tidak mungkin. Coba kita lihat, kita buktikan ini. Ya, kita buktikan. Coba satu orang namanya Kisah Para 6 ayat 1. Kita lihat di situ, Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 6 ayat 1. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ifrim. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Coba bayangkan aja orang Yahudi yang berbahasa Yunani, diabaikan saudara. Jangankan bergaul dengan orang Yahudi berbahasa Yunani pun dikucilkan saudara, dinomor duakan, ya? Dinomor duakan, ya. Jadi kita lihat lagi, ini ada kebencian di sini. Makanya saya mengatakan tidak mungkin. Pada waktu itu tidak mungkin lagi mereka bikin agama Kristen, tidak mungkin. Ya? Tidak ada, memang tidak pernah diketemukan di dalam keempat penginjil ini dari Tuhan Yesus sendiri pun dan juga keempat penginjil ini tidak pernah saya ketemukan untuk bikin lagi namanya agama baru lagi. Karena pada waktu itu sudah ada namanya agama Yahudi, ya. Dan pada waktu agama Yahudi ini Tuhan mengecam nggak mereka? Mereka dikecam. Makanya saya mengatakan, bacalah namanya Matitia 23 dengan lengkap.
Mereka dijulukin, hai kamu keturunan ular beludak, keturunan penjahat-penjahat. Kenapa dia mengatakan ular beludak penjahat ini? Karena mereka meninggalkan hukum Taurat dan ada agama mereka, agama namanya Yahudi, punya kitab namanya Talmud. Jadi pada waktu itu tidak mungkin. Ya? Karena berdasarkan tadi ini, jangankan lo namanya agamamu dari Yunani ini, yang pakai bahasa Yunani, gak mungkin saudara, pasti mereka ini dihabisi, pasti dibunuh habis. Ya? Ikuti khotbah ini sampai tuntas. Kita lihat lagi di situ, namanya Kisah Para Rasul 10 ayat 28. Ya. Nah tadi kan, yang sebelah tadi kan, itu kan namanya ada perwira Italia ini, ya. Ya, coba baca tadi Kisah Para 10 ayat 28. Supaya kita betul-betul ini perhatikan ini bahwa pada waktu itu tidak ada agama baru lagi, jangankan agama ini bergaul dengan orang Yunani saja pun tidak diperbolehkan, dilarang. Berbahasa Yunani sendiri pun juga itu dikucilkan. Coba baca namanya Kisah Para 10 ayat 28. Ia berkata pada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk berkumpul, untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Tuhan telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Coba bayangkan, ini terdeteksi di situ Kisah Para Rasul 10 ayat 28 tadi. Begitulah dilarang sekali orang bergaul dengan orang-orang Yunani yang bukan orang Yahudi. Karena saya mengatakan Yunani ini penjajah. Ya. Jadi bagi mereka itu Yunani itu penjahat. Romawi itu namanya penjahat. Jadi mereka tidak mau bergaul, saudara. Mereka sangat eksklusif, gitu. Karena ajaran Tuhan sendiri pun nggak boleh menyimpang ke bangsa lain. Ya. Ini ajaran Tuhan, tidak boleh. Pergilah sana kemari itu, jangan ada cari Yunani lah, jangan cari orang Roma. Pergi carilah domba-domba yang tersesat. Ya. Makanya kalau kita selanjutnya lagi tadi namanya Kisah Para 11 ayat 1 sampai 3. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Tuhan. Ketika Kefa tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia, kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Coba kan? Ya. Jadi tadi kan kita sudah baca yang Kisah 10 tadi ini. Ini namanya perwira, namanya Cornelius namanya. Ya. Cornelius itu orang benar, percaya namanya Taurat, percaya namanya Tuhan Yahweh. Makanya dia adalah perwira yang saleh. Ya. Dia banyak menyumbang, dia bersedekah. Jadi yang saya bilang kalau sedekah itu tidak diperhitungkan Tuhan, itu saudara diperhitungkan. Lu hidup di dunia ini kau tidak bersedekah, itu susah deh saudara. Makanya selama lu ada di kolong langit ini harus engkau bersedekah seperti yang dilakukan namanya Cornelius ini. Ya, dia perwira loh saudara, tapi sangat patuh kepada namanya hukum Taurat itu. Jadi dia orang saleh, orang benar. Ya, kita lihat tadi ini kan sangat benci. Jadi tidak mungkin di situ ada namanya agama Kristen. Kalau seumpamanya ada agama Kristen tadi itu, di situ tadi kan Kisah 11 ayat 26 itu sudah digorok habis sama mereka itu. Sudah nggak ada deh. Ya, mau lari kemana? Ya, pasti tidak akan dikejar-kejar saudara. Baru tudingan saja pun. Ya, itu sudah kejar apalagi kalau bikin agama baru. Ya, pasti dibunuh saudara. Ya, dan tidak ada tidak ada sedikit pun itu untuk mereka bikin agama, nggak ada ajaran baru. Mereka semua tadi yang namanya Kepa dengan teman-temannya itu semua sekarang kembali kepada hukum Tuhan. Mereka tinggalkan namanya agama Yahudi, saudara. Mereka tidak pakai Talmud, mereka pakai namanya kitab Nabi Moses dan kitab para nabi, saudara. Ya. Ini sangat jelas. Kita lihat lagi di sini bahwa benar-benar ini mereka ini tidak suka namanya orang-orang Yunani ini. Kalau kita baca lagi namanya Kisah Para Rasul 21 ayatnya 27 sampai 29, perhatikan di sini bagaimana pada waktu itu mereka
bahasanya juga mereka tidak suka, dan bergaul kepada orang-orang Yunani juga, mereka benci banget, saudara. Mereka benci, saudara. Ya, jadi ingat, sangat bencilah mereka ini. Coba baca namanya tadi, Kisah Para Rasul 21 ayat 27 sampai 29. Ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Saul di dalam bait Tuhan, lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia sambil berteriak, "Hei orang-orang Israel, tolong, inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula dalam bait Tuhan dan menajiskan tempat suci ini. Sebab mereka telah melihat Trofimus dan dari Efesus sebelumnya bersama-sama dengan Saul di kota, dan mereka menyangka bahwa Saul telah membawa dia ke dalam bait Tuhan." Coba kan, dianggap namanya Trofimus ini, orang Yunani ini, dia bawa namanya ke apa? Di bait suci, saudara. Ya. Padahal kalau kita baca dalam kitab suci, di dalam kalau kita baca 1 Raja-Raja 18 di sana, ya, kalau orang percaya itu boleh nggak masuk di bait suci? Boleh. Tidak dilarang. Tapi zaman itu, saudara, sangat dilarang, saudara. Ya. Namanya orang Yunani, orang Roma itu mereka sangat benci sekali, saudara. Sangat benci. Jadi tidak ada sedikit pun niat itu untuk bikin namanya agama Kristen. Tudingannya iya. Ya, kalau kita baca tadi, saya lupakan tadi, kalau kita baca Kisah Para Rasul 18, Kisah Para Rasul 18 ayat 13. Kata mereka, ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Tuhan dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Coba kan, ini mereka ini bertentangan. Jadi ini tudingan yang belum tentu benar. Makanya ikuti khotbah nanti, ya. Nanti ada penjelasannya, ada pertanggungjawabannya Rasul Saul bahwa benar-benar dia tidak pernah bersalah kepada Taurat dan tidak pernah namanya apa, ada ajaran baru lagi, apalagi namanya agama Kristen, tidak pernah ada. Ya. Tidak pernah ada. Kalau ada pada waktu itu, saudara, mati aja. Ya. Mati, saudara, mereka tidak berbuat apa-apa, saudara. Ya. Ini baru tudingan saja pun dikejar-kejar, saudara. Ya. Ini sudah sesat ini. Karena mereka tahu betul-betul ini, kalau Rasul Saul ini ahli Taurat. Ya. Ini pentolan dari agama Yahudi. Ya. Tapi dia tinggalkan pada waktu itu, dia kembali kepada hukumnya Tuhan. Ya. Tuhan pakai sama dia ini supaya nyampaikan lagi kepada namanya orang-orang yang hilang ini, orang Israel ini. Ya kan? Dipakailah dia ini gitu loh. Dia tidak pakai kitab Talmud, tapi dia pakai namanya kitab Taurat. Jadi artinya dia kembali kepada hukum Taurat. Ya. Jadi kita lihat ini apa yang dilakukan oleh keempat penginjil ini. Marilah kita betul buktikan sekarang bahwa keempat penginjil ini dari Tuhan Yesus sendiri pun maupun keempat penginjil ini tidak pernah ada niatan itu untuk bikin agama baru. Tidak pernah ada. Apalagi namanya Kristen. Ya. Tidak mungkin. Ya. Sangat tidak mungkin. Ya. Tadi kan kita sudah baca semua bagaimana mereka benci sekali namanya orang-orang Yunani ini. Ya. Yunani ini kan. Makanya kan Markot pasal kemarin kan. Benar kan nubuatan Daniel itu. Ya. Siapa yang melakukan ini? Ternyata namanya Kristen. Ya. Di dalamnya kita tidak ketemu ada memang kata Kristen ini. Tapi itu hanya tudingan. Bukan namanya agama Kristen. Siapa sih yang mau bantah ini? Ya. Kalaupun hari ini ada yang mau bantah, tolong kasih saya pasal berapa dan ayat berapa. Ya. Coba mari sekarang kita kembali kepada keempat penginjil ini. Ya. Kita lihat nanti keempat penginjil ini. Mereka tulis di dalamnya, itu dari mulutnya Tuhan. Jadi keempat penginjil ini, saudara ya, ini mereka tulis. Apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, ini mereka tulis. Ya. Jadi yang sebenarnya keempat orang ini, yang lebih tepat itu mereka bersaksi, mereka saksikan, mereka tulis apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, apa yang diucapkan, ya, mereka tulis, dicatatlah mereka ini. Kita lihat di situ ucapannya Tuhan yang sering sekali ini saya bawa ini, sering sekali tiap khotbah saya pasti saya angkat-angkat ini supaya orang nanti betul-betul perhatikan ini namanya
Matitia 5 ayatnya 17 sampai 20. Kita lihat awal dari situ aja dulu, ya. Ya. Atau sebelum kita Matitia ini, kita baca dulu di apa ini pesan ya, pesan nabi-nabi ini, pesan Nabi Zakaria 8 ayat 16. Pesan namanya Nabi Zakaria ini 8 ayat 16. Coba kita lihat dulu situ. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain dan laksanakanlah hukum yang benar yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Coba kan? Jadi pesan di situ, berkatalah benar, artinya disuruh sama kita itu kembali yang benar, ya. Jadi kembali yang benar. Terus kita lihat lagi di Maliaki, ya. Kita lihat di Maliaki. Maliaki 4 ayat 4. Jadi sebelum kita lihat ini dipesankan nabi-nabi ini supaya kita ini berkata benar, supaya namanya kembali kepada hukum Taurat, ya, nggak ada ajaran lain, tidak ada nubuatan di situ untuk ada lagi agama-agama lagi nanti atau ajaran baru lagi seperti yang dilakukan namanya kerajaan Israel Utara itu, ya. Tidak ada sama sekali di situ. Kita lihat nanti namanya Maliaki 4 ayatnya 4. Ingatlah pada Taurat yang telah diperintahkan kepada Mose hambaku di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Jadi ingat baik-baik ya, di situ pesan yang namanya Maliaki itu hanya pesan kepada namanya Taurat. Tidak ada nubuatan itu bikin agama baru, tidak pernah ada. Ya. Makanya saya mengatakan berulang-ulang kali, bacalah nabi terakhir Maliaki maupun surat-surat itu, bacalah namanya Nehemia. Ya. Khususnya namanya Nehemia, namanya 9 di sana, mereka mengaku salah, dan baca lengkap juga sampai Nehemia 13. Bagaimana namanya orang Israel itu lagi berdosa lagi sampai Yosua datang di bumi ini, ya. Tercatatlah di situ, ya. Jadi tidak ada pesan di situ untuk namanya atau nubuatan itu bikin namanya agama baru. Seperti yang dilakukan oleh namanya kerajaan Israel Utara itu beribu kotakan namanya Samaria, ya. Tidak ada, ya. Tidak pernah ada gitu kan. Mari kita lihat sekarang Matitia 5 ayatnya 17 sampai 20. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Tidak lebih benar dari ahli-ahli Taurat ini yang sudah menyimpang ini, yang bikin agama baru ini, yang punya Talmud, tidak lebih benar dari mereka ini. Kamu nggak masuk. Coba. Di mana di situ? Siapa yang mengabaikan, siapa yang meniadakan satu titik, satu iota, dia masuk namanya neraka. Terendah itu di neraka, saudara. Itu hanya dipoles-poles aja di situ. Ya? Tapi siapa yang melakukan Taurat itu, dia akan masuk dalam kerajaan surga. Bukan saya. Ya? Ini dicatat namanya keempat penginjil. Jadi keempat penginjil ini, ya, mereka catat itu, apa yang diucapkan oleh nama Tuhan Yesus itu mereka tidak menyimpang. Tidak ada ajaran baru. Tidak bikin lagi namanya apalagi agama Kristen itu yang dari Yunani. Tidak mungkin. Memang tidak pernah ada di dalamnya. Makanya saya mengatakan agama Kristen itu agama siluman. Ya? Bikinan manusia, bikinan dari Eropa.
Karena kita tidak ketemukan di dalamnya. Lanjut, namanya Matius 19 ayatnya 16 sampai 26. Yang cepat. Ada seorang yang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang hal yang baik? Hanya satu yang baik, tapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Tuhan. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya masuk dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Tuhan. Karena itu ketika murid-murid mendengar itu, sangatlah gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tapi bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Cobalah saudara kita lihat di situ, bukan sekedar saja mau kita kembali kepada hukum Taurat, perlu juga namanya sedekah. Seperti yang dilakukan tadi namanya prajurit namanya Cornelius saudara ya. Jadi ikat baik-baik di situ. Kalau engkau mau selamat itu kembalilah kepada hukum Taurat. Siapa yang membantah ini? Maupun juga Matius 22 di sana ayatnya 34 sampai 40 ya. Ini perhatikan baik-baik, tidak pernah namanya Tuhan itu mengajari murid-muridnya supaya bikin namanya agama Kristen, tidak pernah ada ya. Ini adalah namanya kejahatan namanya. Makanya saya mengatakan agama Kristen ini dari Eropa, bikinan orang Eropa. Tidak ada dalam kitab sucinya, tudingan iya. Tudingan iya. Baca namanya tadi Matius 22 ayatnya 34 sampai 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Coba bayangkan aja di mana saudara bikin agama baru, sedangkan ajaran Tuhan itu supaya orang kembali kepada hukum Taurat. Ini dicatat oleh namanya nelayan-nelayan ini, dicatat. Itu bukan karangannya mereka. Apa yang keluar dari mulutnya Tuhan itu mereka catat. Yang mengatakan tadi itu bukan nelayan, ini kan ucapan Tuhan yang mereka catat. Amin. Ya. Mari kita lihat lagi namanya Markus. Ya. Jadi tidak saya mendetik. Kalau saya mendetik semua ini saudara ya, bahwa benar-benar tidak ada namanya Kristen itu, wah nggak cukup namanya 2 jam, bisa berjam-jam ya. Berjam-jam. Baca lagi, kita lihat lagi di Markus ya, bahwa tidak pernah ada ajaran lain itu, apalagi namanya bikin agama Kristen tidak pernah ada itu. Kita saksikan nanti, kita buktikan di situ namanya Markus 12 ayatnya 28 sampai 34. Yang bacaan yang cepat. Lalu seorang ahli Taurat mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat pada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel. Yahweh Tuhan kita, Yahweh itu Esa. Kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah lebih jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelih. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Tuhan. Engkau tidak akan jauh-jauh dari kerajaan surga. Kalau engkau kembali kepada namanya Taurat itu, kau percaya bahwa Tuhanmu satu-satunya, tidak ada yang lain. Dia juga yang datang di bumi ini, tidak jauh-jauh kerajaan surga.
Kurang apa lagi? Tidak pernah ada di situ namanya bikin agama baru. Ya, apalagi namanya agama Kristen yang mereka benci. Ya. Jangankan namanya agamamu, ini pakai bahasa Yunani pun mereka benci banget, nggak mau. Ya. Pokoknya tidak boleh bergaul sama mereka-mereka ini. Ya. Karena mereka tuh penjajah, penjahat. Ya. Kita lihat lagi namanya Luka. Luka namanya 10 ayat 25 sampai 28. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesua. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesua kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesua kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Coba ke saudara, kalau engkau kembali kepada hukum Taurat itu, pasti engkau selamat. Pasti engkau hidup. Amin. Jadi tidak ada ajaran lain, tidak ada pesan sedikit pun untuk namanya bikin agama baru. Tidak pernah ada. Ya. Tidak pernah ada, saya tidak pernah ketemukan. Karena sudah saya teliti ini, kita isi kitab suci selama 25 tahun. Sudah 216 kali dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi saya tidak pernah ketemukan itu. Yang benar di dalam itu, yang diberitakan sana kemarin, supaya orang kembali kepada hukum Taurat. Amin. Ya. Kita lihat lagi di situ juga, apanya Yohanan. Ya. Yohanan namanya pasal namanya 8 ayatnya 43 sampai 47. Perhatikan di sini. Perhatikan di sini. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Tuhan, ia mendengarkan firman Tuhan. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Tuhan. Coba saudara, sampai saat ini orang Kristen itu tidak tahu apa namanya kebenaran. Ya? Makanya bapamu itu pendusta. Jadi kalau ada orang-orang yang mengatakan Taurat tidak berlaku lagi, terus Kristen yang paling benar, ini namanya pembunuh, bukan saya yang mengatakan. Jadi bapamu itu pembunuh dari dulu. Kalau dengar Taurat itu pasti dia tidak suka. Jadi Taurat itu namanya kebenaran. Kalau kita baca namanya Yohanan 17 ayat 17. Yohanan 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu itu adalah kebenaran. Taurat-Mu itu adalah namanya kebenaran, saudara. Inilah yang tidak dipahami orang-orang Kristen. Makanya saya mengatakan Kristen itu namanya agama siluman. Tidak ada di dalamnya, tapi diangkat-angkat namanya agama Kristen. Agama Kristen ini mengajari orang supaya meninggalkan namanya hukum Taurat, saudara. Ini jelas. Ya. Siapa yang membantah ini? Ya. Siapa yang membantah ini? Ya. Mengajari supaya orang-orang itu meninggalkan hukum Taurat. Apakah Tuhan suruh meninggalkan hukum Taurat? Tadi kan kita sudah baca keempat penginjil. Di mana? Pasal berapa, ayat berapa, supaya nanti selain namanya agama Yahudi ini bikin lagi amal. Saya mengatakan jangankan lo agama Kristenmu dari Yunani. Ini bahasamu saja pun mereka sudah gak mau. Ya. Bergaul sama orang Yunani pun mereka gak boleh. Ya. Karena mereka anggap namanya Yunani dengan Roma ini penjahat. Ya. Ya. Mari ikuti khotbah ini sampai tuntas. Supaya engkau tidak gagal paham. Ya. Kita lihat lagi. Pada waktu mereka sana kemari itu. Apa sih yang mereka lakukan? Mereka tinggalkan namanya hukum Taurat. Oh tidak, saudara. Ya. Tetap namanya ibadahnya mereka hari Sabat. Pesak juga tetap mereka lakukan Pesak. Ya. Tetap, saudara, tidak ada ajaran lain. Kita lihat lagi di situ namanya Kisah Para Rasul 14 ayat 1 sampai 4.
Ini siapa raja ini? Raja ini, Raja Buas ini kaki tangannya apa? Kaki tangannya apanya Romawi ini namanya Raja Herodes namanya. Coba baca. Ya, tadi Kisah 14 ayatnya 1 sampai 4. Di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi lalu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Saul dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ, mereka mengajar dengan berani karena mereka Tadi baca berapa? 14. Hah? 14. Kisah para Rasul 14. 14 ayat 1 sampai 4 ya? Coba terus. Harusnya 12. Hah? Oh, maaf. Saya yang salah. Kisah para Rasul 12. Maaf benar. Kisah para 12 ayat 1 sampai 4. Ini di situ ada namanya apa? Roti tidak beragi, artinya Pesak di situ, ya. Coba baca. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanan dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatan itu dan menyuruh menahan Kefa pada waktu hari raya roti tidak beragi. Setelah Kefa ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya, supaya sehabis Pesak, ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Jadi sangat jelas itu Pesak tidak bicara namanya Jumat Agung. Ya. Tidak bicara, tidak ada namanya ada Jumat Agung, tidak pernah ada, ya. Makanya kita ikuti yang saya sampaikan ini jangan dibaca di tengah jalan. Ikuti yang saya khotbahkan ini bahwa benar-benar itu tidak ada agama baru pada waktu itu, apalagi namanya Kristen. Ini agama Yahudi saja pun dia kecam, apalagi namanya Kristen ini, ya. Tidak mungkin. Tuhan tidak pernah akan tarik lagi perkataannya, jangan menyimpang kepada lain. Carilah namanya domba-domba yang tersesat supaya mereka kembali kepada namanya hukum Taurat. Amin. Itu isinya di dalam begitu, ya. Mari kita lihat lagi di sini, namanya Kisah Para Rasul 13 ayatnya 14-15. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakanlah. Jadi tidak ada. Tadi hanya tudingan, inilah sekte-sekte namanya orang-orang Yunani ini yang mereka benci banget itu. Jadi itu tudingan. Ternyata di situ kalau kita baca tadi namanya Kisah 13 ayatnya 14 sampai 15 itu mereka ibadahnya hari Sabat. Mereka juga pakai kitab Taurat dan kitab para nabi, saudara. Ya. Jadi memang tidak ada. Makanya saya mengatakan Kristen itu namanya agama Kristen, agama siluman yang dari Eropa ini. Ya. Yang dari Eropa ini penjahat ini. Ya. Yang menghancurkan namanya bait suci, mereka juga ini, saudara. Ya. Lanjut ayatnya 27. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpin tidak mengaku Yeshua. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Jadi mereka menggenapi. Jadi mereka setiap Sabat itu mereka baca namanya kitab Mose dan kitab karena sudah dinubuatkan. Jadi Tuhan Yahweh itu sudah dinubuatkan oleh namanya kitabnya Mose dan kitab para nabi, saudara. Jadi ibadahnya mereka tetap namanya setiap hari Sabat. Amin. Ya. Ini sangat jelas. Ayat 42. Ketika Saul dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Jadi hari Sabat berikutnya, jadi berulang-ulang di situ mereka akan tinggal di situ, ya. Hari Sabat berikutnya, jadi mereka itu tidak diketemukan di dalam hari Minggu. Makanya saya mengatakan memang nubuatan Daniel itu memang mereka menipu, ya. Jadi Yunani ini atau Kristen ini menipu, ya. Padahal di situ ibadahnya mereka hari Sabat, mereka bilang hari Minggu. Ini namanya ibadah Pasik. Kalau kita baca namanya Daniel 8 di sana, itulah nubuatan-nubuatan yang digenapi, ya.
Makanya saya mengatakan memang tidak pernah ada perintah untuk bikin agama baru namanya Kristen. Ini hanya buatan manusia. Ya. Siapa yang membantah? Siapa yang membantah? Kalau engkau membantah agama Kristen itu, tunjukkan saya pasal berapa dan ayat berapa. Siapa orang-orangnya yang bikin agama baru ini? Saya akan tantang. Ya. Ayat 44. Pada hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Tuhan. Ya. Coba ulang lagi 44. Pada hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Tuhan. Coba hari Sabat berikutnya mereka mendengar firman yang dimaksud apa di situ? Hah? Kitab Taurat dan kitab para nabi. Tidak ada kitab yang lain. Tidak bawa namanya kitab Talmud. Mereka tetap namanya pakai kitabnya Moses dan kitab para nabi. Karena mereka ini sudah tinggalkan agama Yahudi ini. Ya. Mereka sadar. Nah, kita lihat lagi ini. Ayatnya 46 sampai 47. Tadi kisah 13 ayat 46 sampai 47. Perhatikan di sini ya. Tetapi dengan berani Saul dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Tuhan harus diberitakan lebih dahulu. Tapi kami menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Tahu nggak? Kalau orang tahu, makanya perlu sekali kalau engkau membaca itu, kitab suci, lihat catatan kakinya juga. Harus kau tahu juga, catatan kakinya itu artinya dikutip lagi. Ada tulisan namanya kitabnya Moses di sana maupun kitab para nabi, nanti dikutip lagi di situ, ditulis lagi. Kita lihat nanti ayatnya 47 ini, kalau engkau baca ini kan kutipan dari namanya Yesaya 49 ayatnya 6 saudara. Apakah ini mau ditinggalkan ini? Coba Yesaya 49 ayat 6. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakob, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Coba kan, aku jadikan engkau ini, bangsa Israel itu jadi terang bangsa-bangsa. Kenapa mereka dibilang kamu ini akan jadi terang bangsa-bangsa? Apa? Kenapa? Karena mereka namanya pegang namanya apa? Kitab Taurat ini, supaya sampaikan kepada bangsa lain supaya mereka selamat. Amin. Ya. Di mana mau ditinggalkan? Ya. Siapa ini pembunuh ini? Ya, sangat jelas tadi ini, kalau tadi namanya kisah 13 ayat 47 tadi ini kan kutipan dari namanya Yesaya 49 ayatnya 6. Apalagi kalau kita baca lagi Yesaya 51 ayat 4, ya. Coba Yesaya 51 ayat 4. Perhatikanlah suaraku, hei bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hei suku-suku bangsa, sebab pengajaran akan keluar daripadaku dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Hukum itu terang bangsa-bangsa. Kenapa dibilangin mereka ini terang bangsa-bangsa? Karena mereka namanya pegang namanya Taurat ini sebagai terang bangsa-bangsa untuk sampaikan ke bangsa lain supaya mereka juga selamat. Amin. Inilah yang diincar orang Kristen tadi namanya ke agama siluman ini, supaya meninggalkan namanya terang bangsa-bangsa ini, supaya kita tinggalkan namanya hukum Tuhan ini yang menjamin kita hidup. Ya. Makanya saya mengatakan Kristen itu namanya agama siluman. Ya. Supaya orang nafsu. Saya sampaikan ini supaya nafsu, supaya nanti dia tanggapin. Jangan marah-marah. Pakailah pasal dan ayat, pakai data. Ya. Jangan katanya gitu loh. Di mana namanya pasal berapa, ayat berapa, ada namanya agama Kristen. Di mana pasal berapa, ayat berapa, mengatakan suruh Taurat itu suruh dibuang. Ya. Makanya saya mengatakan tadi yang baru kita baca, ini kan kutipan dari namanya Yesaya 49 ayat 6. Ya. Kita lanjut. Ya. Kisah para Rasul 14 ayatnya 8 sampai 15.
Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Saul berbicara, dan Saul menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Saul dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak dan lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Saul, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus dan Saul mereka sebut Hermes, karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak pada rasul-rasul itu. Mendengar itu, Barnabas dan Saul mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hei kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu. Kami ada di sini untuk memberikan Injil kepada kamu supaya kamu meninggalkan perbuatanmu sia-sia ini dan berbalik kepada Tuhan yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Coba kan, yang memberitakan itu benar-benar rasul, Mesias itu sudah datang, saudara. Ibadahnya mereka tetap namanya hari Sabat. Tidak ada ajaran lain, tidak ada kitab yang lainnya yang mereka pakai, itu namanya berdasarkan namanya kitabnya Moses dan kitab para nabi. Kurang apa lagi? Kalau kita baca selanjutnya lagi namanya Kisah para 15 ayatnya 21 di sana, ya. Dan memang tidak ada lagi agama baru, apalagi Kristen ini. Coba baca satu Kisah para 15 ayat 21. Sebab sejak zaman dahulu hukum Moses diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Coba kan setiap hari Sabat itu, tidak pernah setiap hari Minggu itu dibacakan kitab Taurat. Pakai juga kitab Taurat ini, tetap mereka ibadah namanya hari Sabat. Tidak pernah diketemukan di situ. Ada hari Natalnya, ada hari Minggunya beribadah, tidak pernah ada. Makanya saya mengatakan itu memang nubuatan namanya Daniel 8 itu betul tergenapi. Ya, yang dimaksud di sana Daniel 8 itu adalah orang-orang Yunani ini penipu. Ya. Coba kan mereka menipu, saudara. Ya. Bukan saya, makanya baca namanya Daniel 8 itu yang lengkap. Lanjut. Ya. Nah, Kisah para 16 ayat 13. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota, kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Cobalah saudara, mereka tidak pernah ada namanya hari Minggu, tetap namanya hari Sabat. Ya. Mereka masuk di rumah ibadah itu, mereka tetap lakukan, saudara. Ya. Tetap hari Sabat, tidak diketemukan namanya hari Minggu atau hari Natal dan lain sebagainya. Tidak diketemukan. Makanya saya bilang, seperti yang begitu-gitu siluman. Ya. Yang tidak ada diada-adain. Tidak ada perintah. You know? Yang ada perintahnya mereka tinggalkan. Makanya saya mengatakan memang tergenapi namanya Daniel 8. Lanjut namanya Kisah pas 17 ayat 1 sampai 4. Saul dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa Saul masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yeshua yang kuberitakan kepadamu." Coba kan, jadi mereka pakai namanya kitab Taurat dan kitab para nabi yang sudah dinubuatkan tadi setiap hari Sabat. Tidak diketemukan di dalam hari Minggu. Ya? Tidak ada. Saya selidiki kitab suci selama 25 tahun. Sudah ratusan kali. Tidak pernah saya ketemukan di dalam ada hari Natal, ada namanya Jumat Agung maupun namanya ibadahnya hari Minggu. Tidak pernah ada. Ya? Tidak pernah ada. Ya? Lanjut namanya Kisah para Rasul. Supaya ini kita betul yakin. Supaya kita ini tidak ngawur. Ya? Marilah engkau pelajari kitab suci dengan baik, dengan benar ini. Ya? Sehingga engkau keluar dari penyesatan ini yang luar biasa ini, sudah dari generasi ke generasi, dan sudah banyak korban keluarga kita ini. Ya? Ya? Sudah banyak. Kisah 18 ayatnya 4 sampai 5.
Dan setiap hari Sabat, Saul berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Saul dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian bahwa kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesua adalah Mesias. Coba kan diyakinkan sana kemari mereka ibadah hari Sabat. Mereka bawa kemana-mana, bukan ke bawah sana agama Kristen. Tidak pernah itu saudara yang suruh mereka yakinkan itu dengan membawa kitab Taurat dan kitab para nabi. Loh, ini ada pasalnya di ayatnya bahwa Mesias itu sudah benar-benar sudah datang. Bahwa Yesua itu adalah Mesias. Diyakinkan melalui pasal ini, ayat ini. Ya. Tidak ada ayat lain. Lanjut. Ayat 15. Tetapi kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan atau nama atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian. Coba kan mereka ribut-ribut pada waktu itu, saudara. Jadi saya yakin mereka ribut-ribut pada waktu itu. Mereka tuding-tuding dia ini, gitu kan. Mungkin saja pada waktu itu ini sudah sesat dan lain sebagainya. Makanya pada waktu adukan dengan pemerintah, mereka tolak itu urusanmu. Ya. Saya nggak mau ikut seperti itu. Itu urusan sendiri. Karena itu masalah hukum kalian, masalah apa kepercayaan kalian gitu loh kan. Kalau kita baca ayat 18 di situ. Saul tinggal beberapa hari lagi di Korintus, lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea karena ia telah bernazar. Priscilla dan Aquila menyertai dia. Sangat jelas di sini, dia tidak menyimpang dalam hukum Taurat dan dia tidak ada niatan untuk namanya bikin agama baru atau dia bilang suruh tinggalkan Taurat, malah dia lakukan perintah hukum Taurat. Ini kalau kita lihat tadi namanya Kisah para 18 ayat 18, ini kan kutipan dari bilangan 6 ayatnya 18. Ya, coba kita lihat. Dan dia tidak menyimpang dari hukum Taurat, dia ikuti namanya perintah hukum Taurat, itu namanya pentahiran. Kita lihat lagi di situ, ya, ini kan kutipan dari bilangan 6 ayat 18. Maka haruslah orang Nazir itu mencukur rambut kenazirannya di depan pintu kemah pertemuan, lalu mengambil rambut kenazirannya itu dan melemparkannya ke dalam api yang di bawah korban keselamatan. Coba saudara, dia tidak menyimpang namanya hukum Taurat, dia tidak bikin agama baru, semua dia ikuti perintah hukum Taurat. Ya. Siapa ini adalah Rasul Saul, saudara. Ya. Di mana ajaran barunya? Di mana namanya ibadahnya hari Minggunya? Tidak diketemukan di situ. Semua mereka ikuti perintah hukum Taurat karena mereka sudah tinggalkan agama Yahudi ini. Mereka tinggalkan namanya Talmud itu. Mereka kembali kepada hukum Tuhan. Itulah yang mereka sampaikan sana kemari itu. Ya. Gitu. Jadi tidak bawa agama Kristen, tidak agama Yahudi, tapi mereka kembali kepada hukum Taurat dengan meyakinkan orang bahwa Mesias itu sudah datang. Kita lihat lagi di sini, ya. Kisah para 20 ayatnya 6 sampai 7. Tetapi sesudah hari raya roti tidak beragi, kami berlayar dari Filipi dan 4 hari kemudian sampailah kami di Troas dan bertemu dengan mereka. Di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Saul berbicara dengan saudara-saudara situ karena ia bermaksud untuk berangkat keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Jadi tidak ada di situ namanya Jumat Agung, tetap mereka lakukan namanya roti tidak berlaku, ada namanya hari Pesak, ayat 16. Saul telah memutuskan untuk tidak singgah di Efesus, supaya jangan habis waktunya di Asia. Sebab ia buru-buru agar jika mungkin ia telah berada di Yerusalem pada hari raya Pentakosta. Sampai raya namanya Sapuot. Artinya hari yang keberapa? Hari yang ke 50. Ini hari yang sangat penting bagi orang Israel, saudara. Hari ke-50 lah itu namanya mereka mendengar namanya suara Tuhan, isi daripada kedua lobak batu ini, saudara. Jadi Sapuot itu sangat penting. Yang mereka bilang sebut namanya Pentakosta, hari yang ke-50. Kalau kita dihitung itu dari roti tidak beragi itu sampai namanya mereka dengar suara itu isi kedua loh batu itu hari yang ke-50, saudara. Hari ke-49. Hari ke-50
rayakan. Itulah namanya isi namanya kedua lobatu. Itu namanya hari ke-50. Hitungan dari mana? Hitungannya dari tanggal 15 saudara Nisan, saudara. Ya. Jadi itu sangat penting. Jadi dia berburu-buru supaya sebelum namanya apanya Sapua tadi sudah ada di Yerusalem. Ayatnya 29 sampai 30. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan benar dan supaya mengikut mereka. Inilah sekarang ini kan bagaimana Kristen ini memperdaya orang-orang benar tadi ini yang mau kembali kepada Tuhan, mereka menipu, ya. Penipu-penipu ini mereka menipu. Yang benar itu bukan Sabat tapi Minggu. Yang benar itu namanya Natal, bukan namanya apa? Pondok Daun. Yang benar itu bukan namanya Pesak tanggal berapa? Tanggal 14, tapi mereka bilang Jumat Agung, saudara. Ya. Mereka menipu, ini namanya agama siluman yang tidak ada dasarnya. Tidak ada perintahnya. Ya. Ini sangat jelas. Sesudah aku nanti akan muncullah namanya penyesat memaksa orang ya, meninggalkan lagi namanya Taurat ini, saudara. Ya. Karena dia tahu namanya Rasul Saul ini sebentar lagi akan ditangkap dan dia akan dipenjara ini, saudara. Nah, disitulah penyesat-penyesat yang sampai saat ini. Makanya saya mengatakan namanya Kristen ini, saya tidak tahu dasarnya apa. Ya. Dasarnya saya tidak ketemukan. Karena semua anak-anak rasul-rasul ini tidak pernah membawa namanya agama Kristen. Mereka meyakinkan orang namanya supaya orang kembali kepada hukumnya Tuhan. Amin. Itu perintahnya begitu. Ya. Mari kita lihat lagi di sini. Ini tadi kan bilangnya tadi dituding sama dia, oh dia sudah sekte ini, dia sudah Kristen ini segala macam. Terbukti di situ dia pertanggungjawabkan nama Rasul Saul ini bahwa dia benar-benar tidak bikin agama baru, apalagi namanya Kristen ini. Jangankan dia Kristen, dia tinggalkan namanya agama Yahudi ini. Rasul Saul, saudara ya, dia tinggalkan namanya agama Yahudi ini, ya. Agama Talmud itu tidak salah-salah 100% benar loh, saudara. Hanya salahnya mereka ini, mereka tinggalkan namanya Taurat ini, saudara. Ya, ditinggalkan mereka. Ya, tidak ada satu orang pun katanya ya, yang melakukan Taurat. Kalau kita baca namanya Yohanan 7 ayat 19 sana kan sangat jelas kan. Ya, tidak ada satu orang pun yang melakukan Taurat lagi. Karena pada waktu itu ada agama Yahudi dan punya Talmud ini, saudara. Ya. Jadi sangat jelas ini kalau kita baca namanya Kisah Para Rasul 21 ini ayatnya 17 sampai ke 24. Ketika kami tiba di Yerusalem, Perhatikan ya baik-baik ini ya. Tunggulah, perhatikan baik-baik ini ya. Supaya tidak gagal paham, supaya engkau benar-benar itu yakin bahwa mereka itu tidak pernah ada agama Kristen atau agama baru lagi, tidak pernah ada. Perhatikan di sini Kisah Para Rasul 21 ini ayat 17 sampai 24 ini pertanggungjawabannya Rasul Saul kepada teman-teman yang lain ini bahwa dia tidak menyimpang dari hukum Taurat. Baca. ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya pergilah Saul bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakob. Semua penatua telah hadir di situ. Saul memberi salam kepada mereka lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Tuhan di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu mereka memuliakan Tuhan lalu berkata kepada Saul, "Saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Mose. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan, di antara kami ada 4 orang yang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau, lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka, dan tanggunglah biaya mereka, sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat." Cobalah saudara, ternyata itu yang kami dengar itu bahwa engkau namanya bikin agama baru dan ternyata tidak benar. Ya.
Ternyata tidak benar. Itu hanya isu, hanya tuduhan yang tidak ternyata engkau tetap namanya patuh kepada hukum Taurat. Kenapa saya mengatakan bahwa dia ini tetap hukum Taurat? Kita lihat di situ ayatnya 23 dengan 24. Tadi yang kisah para 21 ayat 23 sampai 24. Sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang menazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka. Dan tanggunglah biaya mereka sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Jadi tetap dia patuh namanya hukum Taurat. Dia lakukan apa yang diperintahkan hukum Taurat. Kalau ayat 23 ini kan kutipan dari namanya bilangan 6. Ya. Kalau kau baca namanya bilangan 6 ayatnya 13 sampai 21 sana, itu namanya pentahiran. Dia patuh. Ya. Jadi dia tidak menyimpang dari hukum Taurat. Ya. Di mana dia lakukan namanya bikin agama Kristen? Ya. Tidak pernah ada dan tidak ada niatan sedikit pun nama Rasul Saul ini untuk bikin agama baru. Ya. Karena dia ini kan, dia ada agamanya, dia dulunya ini namanya agama, namanya Yahudi, dan punya kitab namanya Talmud ini. Dia tinggalkan, dia kembali kepada hukumnya Tuhan. Amin. Ya. Ini sangat jelas tadi yang kita sudah dengar bersama, ayat 26 di bawah. Pada hari berikutnya, Saul membawa orang-orang itu serta dengan dia. Dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke bait Tuhan, untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Jadi itulah namanya perintah bilangan 6 tadi ayatnya 13 sampai 21 tadi, dia ikuti perintah namanya hukum Taurat, saudara. Di mana? Di mana namanya dia bikin agama baru? Semua disangkal. Teman-temannya ternyata isu-isu yang kami dengar ini ternyata tidak benar. Rupa-rupanya Rasul Saul itu tidak menyimpang dari hukum Taurat. Dia tetap namanya patuh hukum Taurat dan ikuti perintah hukum Taurat. Amin. Ini kebenarannya seperti itu. Makanya kita lihat juga tadi namanya kisah para 24 tadi. Ayatnya 5 sampai 6 di atas itu dituding-tuding bahwa dia ini adalah sekte Nasrani ini. Kalau kita baca dari 7-nya sampai ke 18-nya, perhatikan di sini. Dia menyangkal di situ, kita lihat. Dia menyangkal di situ. Coba kita lihat di situ. Kita baca saja dari 7 sampai ke 18 yang tepat. Kisah para Rasul 24 ayat 7 sampai 18. Dari 6 dari 5 sampai 18 saja deh, supaya orang mendengar ini bahwa benar Rasul Saulus tidak ada niatan untuk bikin agama Kristen, tidak mungkin. Ya. Dia menyangkal di situ, dia tidak pernah namanya meninggalkan hukum Taurat ini. Ya. Justru dia yang dia tinggalkan namanya Talmudnya itu, dia kembali kepada hukumnya Tuhan. Baca lengkap di situ. Telah nyata pada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte Nasrani. Malahan ia mencoba melanggar kekudusan bait Tuhan, oleh karena itu kami menangkap dia dan hendak menghakiminya menurut hukum Taurat kami. Tetapi kepala pasukan Lisias datang mencegahnya dan merebut dia dengan kekerasan dari tangan kami. Lalu menyuruh para pendakwa datang menghadap engkau. Jika engkau sendiri memeriksa dia, dapatlah engkau mengetahui segala sesuatu yang kami tuduhkan kepadanya. Dan juga orang-orang Yahudi menyokong dakwaan itu dan mengatakan bahwa perkara itu sungguh demikian. Lalu wali negeri itu memberi isyarat kepada Saul bahwa ia boleh berbicara. Maka berkatalah Saul, aku tahu bahwa sudah bertahun-tahun lamanya engkau menjadi hakim atas bangsa ini. Karena itu tanpa ragu-ragu aku membela perkaraku di hadapanmu. Engkau dapat memastikan bahwa tidak lebih dari 12 hari yang lalu aku datang ke Yerusalem untuk beribadah. Dan tidak pernah orang mendapati aku sedang bertengkar dengan seseorang atau mengadakan huru-hara, baik di dalam bait Tuhan maupun di dalam rumah bait Tuhan atau di tempat lain di kota. Dan mereka tidak dapat membuktikan kepadamu apa yang sekarang dituduhkan mereka kepadaku. Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Tuhan nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Aku menaruh pengharapan kepada Tuhan sama seperti mereka juga.
bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan dan manusia. Dan setelah beberapa tahun lamanya aku datang kembali ke Yerusalem untuk membawa pemberian bagi bangsaku dan untuk mempersembahkan persembahan-persembahan. Sementara aku melakukan semuanya itu, beberapa orang Yahudi dari Asia mendapati aku di dalam bait Tuhan. Sesudah selesai aku mentahirkan diriku tanpa orang banyak dan tanpa keributan. Coba kan saudara, jadi di situ di waktu di sidang ini seolah-olah ini dia belok, padahal kalau kita baca tadi namanya Kisah Para Rasul 21 tadi jelas-jelas tadi kan dia ikuti namanya perintah hukum Taurat, dia ada pentahiran di dirinya. Jadi dia tidak pernah melakukan yang kesalahan. Apalagi namanya meninggalkan hukum Taurat ini, apalagi bikin namanya agama baru, agama Kristen, tidak pernah ada. Ya. Makanya kita baca lagi namanya Kisah Para 25 ayat 8. Ya. Kisah Para 25 ayat 8. Sebaliknya Saul membela diri katanya, aku sedikit pun tidak bersalah baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi maupun terhadap bait Tuhan atau terhadap Kaisar. Ya. Jadi sangat jelas Kisah Para Rasul itu tidak diketemukan. Ada agama baru, apalagi namanya agama Kristen, tidak mungkin. 1000% agama Kristen ini, agama siluman ini yang dari Eropa ini, bikinan namanya Yunani, Romain, ya. Tidak pernah diketemukan di dalamnya. Saya akan melawan. Tunjukkan namanya pasal berapa, ayat berapa. Paling tidak tadi itu. Ya. Ada namanya Kisah Para 11 ayat 26. Maupun juga namanya Kisah Para 26 ayatnya 28, 29. Pasti yang mereka pegang itu. Ya. Jadi seolah-olah itu ada agama Kristen, tidak pernah. Itu tudingan, ya. Dituding-tuding bahwa Rasul Saul itu sudah sesat, tapi dia sudah bertanggungjawabkan semua. Kita sudah baca kan Kisah Para 21, 24 maupun Kisah Para 25. Ini kan sangat jelas, ya. Kita lihat lagi suratnya di Roma. Roma 10, ya. Roma 10, coba satu orang. Roma 10 ayatnya 4 sampai 8. Sebab masih adalah kegenapan hukum Taurat sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Mose menulis tentang kebenaran hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah yang akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yeshua turun, atau siapakah yang akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Hamasyah naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Coba kan, ini kan juga perintah hukum Taurat. Siapa yang melakukan hukum Taurat itu kan hidup. Ini kan kutipan dari namanya juga Taurat. Gak ada namanya ajaran lain yang dia sampaikan. Tidak ada, apalagi namanya Kristen ini kan. Jangan apakah Kristen, ini bahasamu saja pun mereka sudah benci banget. Bergaul sama orang Yunani pun mereka sudah nggak mau. Bagaimana pada waktu itu bikin agama baru, sedangkan agama mereka masih ada. Ya? Ini kan patah dan memang tidak pernah diketemukan di dalam itu ada agama baru itu. Roma 13 ayatnya 8 sampai 10. Perhatikan di sini juga. Ini kan dikutip lagi namanya hukum Taurat ini. Roma 13 ayat 8 sampai 10. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena kasih itu adalah kegenapan hukum Taurat. Kalau engkau namanya klik namanya apanya tadi yang kita sampaikan ini, kalau kau cari catatan kaki ini kan juga dari Taurat. Ini kan loh batu yang kedua ini. Makanya engkau baca isi Keluaran 20 sana, kalau engkau baca namanya 12 sampai 17 itu namanya kasih sesama manusia. Sedangkan namanya 1 sampai ke 11 itu kasih kepada itu yang vertikal. Makanya kedua loh batu itu sangat penting. Ini dikutip lagi di situ. Di mana? Di mana agama Kristennya? Di mana namanya hukum Taurat suruh ditinggalkan, dibuang? Yang mengatakan ini dia bilang tuh bapamu namanya iblis. Iblis itu tidak suka namanya Taurat. Iblis itu suka supaya dibuang itu Taurat. Tadi kita sudah baca namanya Yohanes 8 ayat 43 sampai 47.
Kurang apa lagi? Ya. Roma 14 ayat 11. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Tuhan. Tahu nggak ini, saudara? Kalau orang meneliti kitab suci ini, makanya tidak pernah ada keinginan dalam hatinya sendiri, sedikit pun, untuk meninggalkan hukum Taurat. Ya. Saya 1000% kalau orang benar-benar meneliti kitab suci dengan baik, dengan benar ini, tidak pernah ada keinginan untuk meninggalkan hukum Taurat. Ya, pasti. Dengan nyawa pun dia talungkan itu, saudara, dia tidak akan mau tinggalkan akan hukum Taurat ini. Yakin itu kalau dia benar-benar meneliti kitab suci dengan benar dengan baik ini. Kalau engkau teliti kitab suci dengan baik ini namanya Roma 14 ayatnya 11 ini kan kutipan dari namanya Yesaya 45 ayat 43. Ulang lagi tadi Roma 14 ayat 11. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Tuhan. Katanya di situ ada tertulis. Nah, tertulis di mana ini di sini? Kalau orang meneliti kitab suci dengan baik, makanya dia tahu itu. Itu yang dia maksud tanda ada tertulis. Ini ditulis oleh namanya Yesaya 45 ayat 23 yang keras supaya pendengar ini mendengar. Yang benar yang mengatakan namanya Taurat tidak berlaku lagi itu bapaknya dia iblis. Ya. Itu namanya pembunuh yang bunuh keluargaku sampai saat ini. Baca namanya Yesaya 45 ayat 23. Demi aku sendiri aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali, dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Apa yang keluar dari mulutku ini yang sudah dicatat oleh Mose ini namanya Tauratku ini tidak mungkin lagi aku mentariknya kembali. Ya. Jadi sangat jelas ini Roma namanya 14 ayat 11 tadi ini kan kutipan dari namanya Yesaya 45 ayat 23. Kok orang-orang sekarang ini yang benar menyelamatkan ini, mereka bilang suruh buang. Nah, yang suruh buang itu bapaknya namanya iblis. Ya. Siapa yang menyuruh ini? Ini adalah namanya agama Kristen yang tidak ada tulisan di dalamnya, tidak ada perintah juga di dalamnya bikin agama baru. Ya. Jangankan agamamu, bahasa Yunani saja pun mereka benci. Lanjut. Ya. Satu Korintus 1 ayat 31. Jadi di Korintus itu mereka catat di situ ya, bahwa benar-benar mereka itu tidak meninggalkan hukum Taurat dan mereka bawa soalnya hukum Taurat itu meyakinkan orang bahwa nubuatan-nubuatan dalam tergenapi bahwa Mesias sudah datang. Ya. Baca namanya tadi 1 Korintus 1 ayat 31. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Ada tertulis di mana yang dimaksud di sini? Kalau engkau baca namanya Yesaya 9 Yeremia ayatnya 9 ayatnya 24 saudara, ya. Baca. Ini dia bilang tadi ada tertulis kan gitu. Tertulis yang dimaksud di mana? Kalau engkau baca namanya Yeremia 9 ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Yahweh yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Yahweh. Coba saudara kalau engkau renungkan baik-baik Yeremia 9 ayat 24 tadi ini saudara, tidak mungkin akan kau ikutan ajaran Kristen ini suruh tinggalkan Taurat. Tidak mungkin kau ikuti nanda meninggalkan hari Sabat ini, hari yang diberkati, ya. Karena itu tadi di Korintus sendiri pun itu, ya, masih dikutip lagi di situ tadi 1 Korintus 1 tadi ayat 31 tadi ini kan kutipan dari Yeremia namanya 9 ayatnya 24. Kalau engkau memahami betul-betul Yeremia 9 24 tidak mungkin, tidak akan berani engkau mengatakan itu Taurat tidak berlaku, ya. Taurat itu sadis. Ini kan ajaran-ajaran yang menyimpang. Yang menyimpang ini adalah namanya agama impor dari namanya Eropa ini. Gitu? Tidak ada yang buka.
Yang seperti saya sampaikan tidak ada yang buka. Kenapa mereka tidak buka ini? Kalau mereka buka ini, tempat ibadah sepi, maka orang yang di mimbar itu akan kelaparan. Ya, karena nggak ada keahlian yang lain. Ya, tetap saja diikutin berbohong yang sudah dari Eropa ini. Ya, lo saya sampaikan ini banyak keluargaku yang sudah mati konyol yang begini ini. Ya, sudah banyak. Ya. Kita lihat lagi 1 Korintus 3 ayatnya 10 sampai 11. Sesuai dengan kasih karunia Tuhan yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan Yeshua HaMasyiah. Jadi dasar tadi dia bilang tadi aku datang itu bukan meniadakan Taurat 1 titik 1 yota. Siapa yang meniadakan 1 titik 1 yota masuk itu namanya dasar. Karena namanya Taurat itu adalah dasar hidup itu pijakan kita. Ya, dasar kita. Hanya satu-satunya Taurat. Kalau engkau berdiri di atas Taurat itu, maka engkau akan tegak. Engkau akan kuat. Ya. Makanya Taurat itu sebagai namanya gunung batu. Tempat engkau berlindung. Itulah dasar. Taurat itu sebagai pondasi. Taurat itu sebagai namanya akar. Aman? Itu yang dimaksud. Lanjut. 1 Korintus 4 ayatnya 6. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah arti ungkapan, jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Banyak sekali orang-orang sombong sekarang ini, seenak-enak perutnya dia, mengatakan Taurat itu sudah tidak berlaku lagi, Taurat itu sudah tidak relevan lagi. Ya. Makanya dibilang jangan melangkahi yang sudah ada. Yang sudah ada itu yang dimaksud adalah namanya Taurat ini, saudara. Ya, karena dia tahu betul-betul kesalahan yang fatal yang dilakukan Israel itu. Israel Selatan itu, mereka bikin agama baru, punya kitab namanya Talmud. Sadar dia, makanya dia kembali supaya kamu ini tidak boleh melangkahi yang sudah ada. Amin. Yang dimaksud itu adalah namanya Tauratnya. Lanjut. 1 Korintus 5 ayatnya 7 sampai 8. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba pesta kita juga telah disembelih, yaitu HaMasyiah. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Itulah kan dikutip lagi. Kalau engkau teliti dengan baik ini, makanya kembali lagi kepada Pesak. Kalau engkau baca ini kan kutipan dari namanya Keluaran 14, Keluaran 12 ayatnya 5. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun, kamu boleh ambil domba atau kambing. Itu kalau ada ayat 7-nya tadi ini kan kutipan dari Keluaran 12 ayat 5. Sedangkan ayatnya 8 ini, ayat 8 tadi 1 Korintus 5 ayat 8 ini Keluaran 13 ayat 7. Roti yang tidak beragi haruslah dimakan selama 7 hari itu, sesuatu pun yang beragi tidak boleh dilihat padamu, bahkan ragi tidak boleh dilihat padamu di seluruh daerahmu. Jadi tidak ada niatan di situ, ada namanya Jumat Agung. Terus Jumat Agungnya setiap tahun, nanti hari Minggunya dia Natal, Pesaknya. Ini ajaran-ajaran gak ngawur yang sudah dinubuatkan Daniel itu, mereka adakan kebaktian yang fasik. Ya, menyimpang yang tertulis ini, ya, yang tidak ada adain, saudara, ya, itulah yang terjadi, ya. Lanjut, ya, 1 Korintus 5 ayat 13. Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Tuhan, usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Ini kan dikasih kutipan, makanya perlu sekali engkau baca namanya Ulangan 13, ya. Ulangan 13 itu yang namanya yang harus lengkap. Kalau engkau tahu yang menyimpang ini, yang tinggalkan Taurat, tidak mengenal Tuhan lagi, segala macam hukum mati, saudara. Ini tegas loh ini.
Jadi ini yang kita baca tadi namanya 1 Korintus 5 ayatnya 13. Ini kan kutipan dari Ulangan 13 ayatnya 5 maupun Ulangan 17 ayatnya 7, saudara. Ya. Jadi mereka tidak menyimpang dari Taurat. Anak persoalan anak Kristen ini tidak pernah mau membaca ini kitab sucinya, sehingga dibodoh-bodohin dari mimbar itu. Akhirnya apa? Keluarga kita mati konyol. Dia ambil harta kita sampai liang kubur juga pun dia pungut uangmu. Dia tidak berkata benar. Ya? Lanjut. Satu Korintus 9 ayatnya 13. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu? Jadi kita lihat saja, Rasul Saul itu dia tidak terima namanya persembahan atau dia pungut-pungut. Yakin dia tidak pungut-pungut. Yang pungut-pungut itu sudah ada orangnya. Yang pungut siapa? Ya? Apa? Orang Lewi. Jadi ini kalau engkau baca 1 Korintus 9 ayat 13 ini kan, Ulangan 18 dari 1 sampai selanjutnya, saudara. Jadi Rasul Saul dengan teman-temannya pada waktu itu mereka tidak namanya pungut, namanya persembahan atau lagi perpuluhan. Karena sudah ada yang ditugaskan namanya orang Lewi, ya. Sehingga kalau kau baca namanya 1 Korintus 9 sana itu, Rasul Saul itu dia tidak berani namanya ambil persembahan dari orang atau lagi apalagi memungut-mungut namanya perpuluhan, saudara. Ini sangat jelas tegas di sini. Ini kan dari apa perintah hukum Taurat ini, saudara, ya. Apakah mereka meninggalkan hukum Taurat? Tidak sama sekali. Hanya orang tidak teliti. 1 Korintus 11 ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Itulah yang kadang-kadang dibelok-belokkan sana kemari. Seolah-olah nanti pada waktu zaman Yesua itu sudah ada namanya perjanjian baru. Tidak pernah ada. Hanya mereka tidak baca lengkap. Inilah darahku, darah perjanjian sampai yang baru. Tapi ini diambil namanya Keluaran ini agak lebih bagus. Kalau keempat penginjil itu pada waktu namanya mau disalib itu, mereka tulis itu inilah darah perjanjian, ya. Sampai yang baru. Tapi di situ hanya mereka ambil kutipan dari Keluaran 24 ayat 8. Tapi ini dia lengkap di sini. Ini tadi yang kita baca tadi namanya 1 Korintus 11 ayat 25, dia lebih lengkap di sini. Keluaran 24 ayatnya 6 sampai 8, dia lebih lengkap di sini. Ya. Kita perhatikan nanti khususnya ayat 7, ya. Baca. Sesudah itu Mose mengambil sebagian dari darah itu lalu ditaruhnya ke dalam pasu, sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Diambilnyalah kitab perjanjian itu lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Yahwe akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Mose mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Yahwe dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Coba kan kita lihat darah ini kan. Jadi pada waktu bilang kami akan mengikuti namanya Taurat, baru dipercikan namanya apa? Darah. Begitu juga Pesak itu. Pada waktu namanya darah itu, darah anak domba ditaruh di ambang pintu tadi, pada waktu malam datanglah tula itu, pada lihat namanya darah itu, tula itu lewat, saudara. Ya. Makanya kalau benar-benar itu yakin, kok kembali kepada hukumnya Tuhan, makanya darah Yesua itu terpecik dalam hatimu, maka dia lindungi dari segala malapetaka. Amin. Dia akan lindungi. Lu tidak pernah akan mati dengan penyakit. Karena ada darah. Ya. Kenapa ada darah di hatimu? Karena engkau mengakui namanya hukumnya Tuhan. Amin. Dia akan terpecik di pintu hatimu. Kalau dia terpecik di pintu hatimu, maka engkau luput dari segala malapetaka. Amin. Nah, lanjut. 2 Korintus 3 ayat 3.
Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Hamasia yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Tuhan yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Coba kan? Nah ini diambil lagi di sini. Ini kan ada namanya bagaimana mereka mengatakan Taurat ini memang di 2 Korintus 3 ini memang agak ngawur-ngawur juga. Ini diambil dari Keluaran 2:24 ayat 12. Yahweh Ini berfirman, catatan kakinya, ini Keluaran 24 ayat 12. Yahweh berfirman kepada Mose, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana, maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yaitu hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Coba saudara, dia kasih ke dolo batu ini yang sangat penting ini. Inilah yang diincar namanya agama Kristen ini, agama siluman ini, supaya meninggalkan. Makanya di situ dikasih judul namanya perjanjian baru, loh saudara. Sebenarnya tidak ada perjanjian baru di situ. Di sini dia catatan kaki lagi Yeremia 31 ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Yahweh, aku akan menaruh Torahku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Aku akan tulis apa Taurat di hati mereka. Ya. Coba kan, ini kan tadi kan namanya 2 Korintus 3 ayat 3 ini dikasih catatan di sini. Ya. Lanjut lagi, Yeskiel 11 ayat 19. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka, juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Coba kan, supaya taat namanya hukum Taurat. Ya. Ini tadi 2 Korintus 3 ayat 3. Lanjut. Namanya Yeskiel 36 ayatnya. Ini dia hanya kasih 26. Dia tidak baca lengkap ini. Coba, dia tidak tulis lengkap. Ayat 26. Tapi sebaiknya ayat 26 sampai 28. Yeskiel 36 ayat 26 sampai 28. Kamu Kalau akan bisa tuh ditulis baca lengkap namanya ayat Yeskiel 36 ini, ya. Bahwa Tauratnya itu tidak pernah untuk ditinggalkan, ya. Orang Israel tidak pernah ditinggalkan. Dia akan berdamai dan Taurat itu akan tertulis di hati mereka. Coba baca. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Tuhanmu. Coba kan saudara, sangat jelas di situ. Tapi lucu-lucunya 2 Korintus 3 ayat 6 sampai 7, perhatikan, makanya saya bilang ini pembunuh ini dia bikin bingung orang, padahal di atas tadi sudah jelas kok itu, ya. Nanti Tauratmu itu akan tertukik dalam hatimu, ya. Akan percaya kepada Taurat, tidak menyimpang lagi. Tadi kan kita sudah baca. Baca lagi 2 Korintus 3 ayatnya 6 sampai 7. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu, namun demikian kemuliaan Tuhan menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Mose begitu cemerlang sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya, jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian. Coba saudara, yang tertulis itu mematikan saudara. Akhirnya buntut-buntutnya nanti hukum Taurat sudah tidak berlaku. Ini dia acak-acak ini saudara. Jadi namanya surat Rasul Saul itu berat saudara, diacak-acak. Dia bikin bingung sama orang. 2 Korintus 13 ayat 8. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran, yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Untuk kebenaran sampai selama-lamanya. Kebenaran yang dimaksud itu adalah namanya hukum Taurat. Amin. Mereka tidak akan melawan saudara. Mereka tetap namanya patuh akan kebenaran, patuh akan namanya hukum-hukum Tuhan. Amin. Ini yang lebih fatal lagi di sini. Galatia 2 ayat 15 sampai 16. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Torah, tetapi hanya oleh karena iman dalam Hamasia Yeshua. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Hamasia Yeshua, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Hamasia, dan bukan oleh karena melakukan hukum Torah,
Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Torah. Ini pembunuh benar-benar, saudara. Di ayat 15 itu, kami bukan orang berdosa seperti orang lain. Tapi ayat 16 malah mengatakan, tidak ada satu orang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Kan nanti dia akan bertentangan tadi namanya Matitia 5 tadi kan ayatnya 17 sampai 20. Kan bertentangan di situ, saudara. Ya? Siapa yang melakukan Taurat akan masuk dalam kerajaan surga. Tapi di situ tadi ayat 16 bilang, tidak ada satu orang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Coba, saudara. Padahal itu kutipan dari mana? Mazmur 142, saudara. Coba. Ini kan pembunuh-pembunuh ini, saudara, harus kita lawan. Kalau saya bilang, kalau saya bukan orang Kristen awalnya, saya nggak ngomong. Saya tidak akan berani singgung namanya agama-agama lain. Saya berani lawan ini. Tidak ada tulisan di dalamnya mereka angkat-angkat ini, saudara. Tidak ada agama Kristen tapi mereka bilang agama Kristen. Ini kan dari Eropa. Yang sebenarnya Eropa kan sudah bangkrut kan? Karena mereka sadar, mereka baca kitab suci. Karena di dalamnya berbohong semua itu. Ya, kita lihat lagi Galatia 3 ayat 21. Nanti kan dia bertentangan lagi di sini. Galatia ayat 21. Kalau demikian, bertentangankah hukum Torah dengan janji-janji Tuhan? Sekali-sekali tidak, sebab andai kata hukum Torah diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Torah. Memang kebenaran itu berasal namanya hukum Taurat. Bingung nggak? Tadi dibilang tidak ada satu manusia pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, saudara. Padahal kita baca namanya Mazmur 142, ayatnya 3 atau ayat 2 itu. 142 Mazmur. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Tidak ada yang benar. Bukan berarti namanya tidak ada satu orang dibenarkan karena melakukan. Ini kan pembunuh, ini penjahat ini. Ya? Makanya saya mengatakan Roma, Galatia, itu benar-benar kacau balau, saudara. Ya? Nanti kan bertentangan lagi. Kalau kita baca tadi Galatia 4 ayat 4 sampai 5. Tetapi setelah genap waktunya, maka Tuhan mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Torah. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Torah supaya kita diterima menjadi anak. Coba kan yang diselamatkan itu yang namanya kembali kepada hukumnya tuh Tuhan. Amin. Maka dia akan mengangkat engkau akan menjadi anak-anak tuh Tuhan. Amin. Satu-satunya jalan nggak ada kembali kepada hukumnya Taurat, pasti engkau selamat. Ya. Tidak ada jalan lain. Hanya satu-satunya kembalilah kepada hukum Tuhan, pasti engkau selamat. Galatia 5 ayatnya 13-14. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih, sebab seluruh hukum Torah tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Coba kan, ini kan perintah hukum Taurat, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, saudara. Apalagi ini kan perintah Taurat dan tidak pernah ada keinginan mereka untuk meninggalkan hukum Taurat. Hanya namanya surat Rasul Saul ini sudah diacak-acak manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Dari namanya keempat Rasul itu sendiri pun itu sudah tidak utuh lagi. Jadi banyak sekali yang mereka acak-acak ini, yang mengacak-ngacak ini agama impor yang dari namanya Eropa ini, Kristen ini, ya, yang menghancurkan ini, saudara. Ya. Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Hamasia yang adalah kepala. Cobalah, kebenaran yang dimaksud apa? Teguhlah namanya ke dalam kebenaran, teguh namanya hukum Taurat, karena Taurat itu adalah dasar. Ya. Taurat itulah pedoman hidup kita, tidak ada yang lain. Ya. Efesus 4 ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Coba kan, ini kan kutipan dari namanya Zakaria 8 ayatnya 16 ini, saudara. Ya.
Coba pesan namanya tadi, saya bilang tadi kita sudah angkat juga. Ini tadi namanya Efesus 4 ayat 25 ini kan kutipan dari namanya Zekaria 8 ayat 16. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan, berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Lakukan hukum yang benar. Yang mendatangkan namanya apa? Kedamaian. Yang mendatangkan namanya kehidupan. Ya. Jadi kalau engkau namanya kembali kepada hukum Taurat, itu memperoleh namanya damai kehidupan. Amin. Itu yang dimaksud. Ya. Lanjut. Efesus 6 ayatnya 14. Efesus 6 ayat 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Ini kan kutipan dari namanya Yesaya. Yesaya 11 ayat 5. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Jadi namanya dia tidak menyimpang namanya kebenaran, dia tidak menyimpang dari Taurat, tapi Taurat itu seperti namanya ikat pinggang. Amin. Ya? Jadi untuk melilitkan ke pinggangnya. Jadi Taurat itu benar-benar namanya menjamin. Ya? Itulah penelitian saya yang bertahun-tahun ini, juga di situ Yesaya 59 ayatnya 17. Ia mengenakan keadilan sebagai baju zirah, dan ketopong keselamatan ada di kepalanya. Ia mengenakan pakaian pembalasan dan menyelubungkan kecemburuan sebagai jubah. Coba kan, jadi Taurat itu sebagai jubah. Ya? Kebenaran itu adalah Taurat, saudara. Ini kan kutipan-kutipan dari nabi-nabi juga, saudara. Jadi mereka itu tidak meninggalkan Taurat. Tidak ada niatan untuk bikin agama baru. Tidak ada. Efesus 6 ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Coba kan, ini kan kutipan dari namanya Yesaya 52 ayat 7. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita, yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Tuhanmu itu Raja. Coba kan, saudara. Jadi namanya kebenaran dari mana datangnya? Taurat. Dari kota mana? Dari Roma atau dari Sion? Dari Sion. Ya. Dari Sion itu adalah namanya terang bangsa-bangsa. Apa yang keluar dari mulutnya Tuhan, itulah namanya terang bangsa. Yang keluar dari mulutnya itu adalah namanya Taurat. Taurat itu adalah terang bangsa-bangsa. Amin. Mari engkau renungkan ini, Tuhan memberkati.